Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cerita, ya, cerita kegabutan FBADS atau apa ya, sharing pengalaman, experience ketika beriklan selama kurang lebih 5 tahun, ya. Uh, jadi teman-teman ketika belajar Facebook ADS itu nggak serta merta langsung bisa gitu. Ada yang namanya kita itu harus di fase learning atau fase pembelajaran, fase proses gitu. Jadi nggak instan ya teman-teman. Ah, dan juga kita itu kalau ngiklan di Facebook itu banyak sekali kendala seperti ketika CPR murah ya, tetapi leads busuk gitu. Jadi susah terjadinya closing. Dan juga ketika CPR mahal tapi kualitas dari leads itu memang bagus gitu. Ada juga seperti itu. Nah, jadi apa solusinya? Solusinya adalah ya udah gas aja. Selagi masih profit itu gas aja. Nah, tetapi ya ketika kita itu sudah mengalami sedikit struggle ya, sedikit sedikit banyak ya, banyak problem ataupun RTS-nya numpuk gitu. Sudah saatnya kita untuk berganti yang namanya produk gitu, berganti produk. Dan teman-teman juga bisa split test gitu. Split test di dalam bisnis kan ada namanya hukum Pareto 80-20, di mana 80 adalah ibarat kata ya, dari 8 produk yang kita split ya, dari 10 produk yang kita split kemungkinan yang berhasilnya cuma 2 gitu. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi jangan gampang menyerah gitu di dalam beriklan Facebook ya. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya telusuri, ada banyak sekali funneling yang ada di Facebook ya. Ada CTWA, ada metode langsung direct ke WhatsApp, ada pakai form gitu. Nah, banyak sekali. Eh, dan banyak sekali juga ya yang message ataupun ngirim DM ke saya. Bagusnya itu pakai form atau pakai LP. Pakai form atau pakai LP. Pakai form atau langsung direct ke WA atau LP to WA. Itu tergantung dari yang namanya produk kita sendiri ya. Tergantung dari produk. Kalau fashion biasanya saya menggunakan LP to WA. Jadi directnya langsung ke WhatsApp. Sedangkan untuk produk solusi ataupun produk-produk herbal gitu, itu sebaiknya saya menggunakan form. Bukan sebaiknya saya ya. Biasanya saya menggunakan form. Karena apa? Karena biasanya saya itu ngiklan kalau untuk produk-produk 34 tahun ke atas ya, produk-produk solusi atau produk herbal, pokoknya produk-produk tentang penyakit gitu, solusi itu saya tuh ngiklannya cuman ngiklan di Facebook, nggak di Instagram gitu. Kalau di Instagram itu ya cocoknya pakai produk fashion gitu, produk fashion, sendal, gelang gitu, jam, dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya, ketika kita menggunakan bikin brand sendiri dan itu mau itu fashion ataupun produk solusi, itu baiknya kayak gimana? Setelah saya split test gitu, sebaiknya kita itu bermain di banyak channel gitu. Ada yang di TikTok, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram. Jadi direct sellingnya ke marketplace gitu. Dan itu adalah end sales kita ya. Kita bikin banyak channel ya, TikTok, Instagram, Facebook. Kita bikin link tree gitu, seperti begitu. Jadi nggak itu easy listening bagi teman-teman yang baru ngiklan. Oh ternyata funneling saya selama ini salah, funneling metode LP to WA saya gini salah. Nah teman-teman itu bisa
cross check lagi apa yang salah ya gitu. Sepengalaman saya ya, tidak semua produk itu funnel ataupun cara berjualannya itu sama ya. Seperti saya katakan tadi, kalau herbal itu baik menggunakan foam, ataupun kalau lendir itu sebaiknya langsung foam, ataupun sebaliknya kalau fashion itu langsung direct ke WhatsApp gitu. Dan itu teman-teman nggak apa namanya, untuk menemukan suatu formula yang menghasilkan winning campaign itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Karena apa? Karena ketika kita menjalankan sebuah iklan, sebuah campaign, ada yang namanya kita itu di PHP oleh produk. Ini study case saya. Pada saat itu saya menjual buku anak ya. Buku anak ada yang harganya 8.000. Dimana ketika itu memang saya lagi split test di tanggal 29 ya. 29 intinya ketika tanggal 25 ke atas biasanya untuk di saya itu CPR-nya sedikit murah. Dari formnya bisa 30 ribuan, kalau 29 ke atas 25, tanggal 25 sampai tanggal 5 ya gitu, itu CPR biasanya di angka 19.000, bisa jadi 12.000 gitu. Nah, ketika saya split dan data awalnya dapat, dan datanya memang menunjukkan metrik yang bagus, CPR bisa mencapai 12 ribuan sampai 17 ribu. Oke. Nah, terjadilah panic buying. Oh, kayaknya produk ini winning ya. Oh, kayaknya produk ini winning. Dan saya untungnya cuman order 100 piece gitu bukunya. Itu bukunya beli satu gratis 4. Teman-teman bisa cari sendiri di marketplace di Shopee gitu. Nah, setelah 1 minggu ternyata CPR-nya itu 40 ribuan, 40 ribu sampai 60 ribu, ada menyentuh angka 70 ribu ketika di hari Selasa. Biasanya memang kalau untuk produk-produk kayak gitu ya, itu memang kalau hari Selasa itu memang jelek, kecuali memang produknya udah winning kayak lendir gitu, semua orang butuh gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya stok di rumah ataupun stok di kantor saya itu numpuk. Nggak cuman buku loh. Ternyata selama saya split test itu banyak sekali produk-produk yang apa namanya, eh numpuk, nggak kejual gitu. Tuh. Dan teman saya juga ada suhu ya. Dia tuh pokoknya banyak sekali produk-produk yang numpuk, produk-produk yang nggak terjual. Gara-gara apa? Gara-gara yang saya katakan tadi, produk PHP gitu. Nah, ya udah, testing aja teman-teman. Lalu sarannya apa ketika menemukan terjadi seperti itu? Teman-teman itu harus yang namanya beli dulu 10 gitu buat konten iklan. Teman-teman juga bisa ambil konten iklan dulu, konten iklan di TikTok ya. Materi-materi di TikTok itu bisa diambil, kita edit lagi gitu, itu bisa. Asalkan memang si seller membuat sebuah program affiliate untuk apa namanya, untuk si affiliate-nya gitu. Itu bisa. Dan kita cut, sudah itu kita voice sendiri. Itu cukup worth it daripada kita stok barang 100 ribu. Untung saya nggak ambil 1.000 barang kemarin gitu. Banyak sekali eh, kejadian-kejadian lucu ya ketika beriklan itu. Ada juga study case ketika produk apa namanya, produk solusi. Ini produk solusi dan masih saya split test sampai sekarang ya. Jadi saya itu ngiklannya itu harganya 99.000 untuk sekarang. Kalau dulu saya jualan 2019 itu jualan, nggak tahu ini lendir apa enggak, jualan perapat gitu, perapat wanita gitu.
itu di angka 349.000 itu bisa. Nah, ketika saya split test ya tahun 2022 akhir, dan itu sudah nggak worth it lagi. Saya turunin, dan untuk harga yang cocok sekarang itu kalau di Facebook aja ya, harganya memang 99.000 ke bawah. Nah, dan anehnya ketika kita menjual 99.000, ada kejadian yang namanya iklan kita itu boncos. Tetapi kita tetap profit. Tetap profit dalam artian di tanggal 10 ya, di tanggal 10 kita dapat yang namanya cashback. Gini contohnya. Oke, bukan, ini akun saya satunya lagi ya. Ini bukan, ntar. Ini, nah ini. Untuk orderan hari ini, nah 107, untuk kemarin 165, total paid ini adalah orang yang transfer ya. Kebanyakan memang seperti itu teman-teman. Seperti itu. Banyak orang yang pengen COD. Jumat saya libur, oke, ingat saya. Tanggal 25 Januari 2024 libur lagi. Libur nggak ya? Lupa. Ada 79. Tanggal 24 hari Rabunya ada 144. Balik lagi ke sini. Oke. Jadi teman-teman itu bisa ngandelin cashback loh gitu. Jadi jangan hanya berpikir jangan dapat cuan besar tetapi CPR mahal. Jangan. Kita bisa ngandalin beberapa trik ya. Salah satunya dengan cashback gitu. Lumayan loh untuk Ninja, sudah tuh apa lagi ya. Kalau sekarang saya biasanya menggunakan Ninja karena Ninja itu 50% cashbacknya. Nah, apa lagi? Untuk landing page, oke, kita bikin juga di sini. Landing page. Landing page yang bagus ini seperti apa? Nah, ada dua mazhab ya. Ada yang pakai copywriting ya. Ada yang langsung aja, langsung jualan gitu. Terus bagus yang mana? Nah ini kita bikin dulu ya. Pakai copywriting. Ada yang namanya pakai langsung jualan. Oke. Sepengalaman saya di antara kedua ini ya teman-teman, bagus pakai copywriting atau langsung jualan. Itu balik-balik lagi ke produknya ya. Kalau dia fashion itu teman-teman biasanya langsung aja jualan gitu. Tetapi tekankan di landing page itu ada yang namanya unique value, USP ya, unique selling proposition. Dan juga ada harga bundling ya. Katakanlah teman-teman itu jualan hijab aja, terus gratis ongkir kayak gitu, atau gratis gratis ciput gitu. Itu yang membuat fashion itu nggak usah pakai copywriting gitu. Saya udah nyobain ya, yang memang worth it itu langsung aja selling gitu, hard selling, asalkan kita ada hal yang menonjol di landing page. Nah, kalau pakai copywriting ya itu produk solusi, kasih testimoni, kasih pokoknya anatomi landing page tuh AIDA itu tuh ya udah pakai aja gitu. Jangan ditinggalin gitu. Dan juga untuk kecepatan landing page-nya itu harus kita lihat lagi. Karena kenapa? Minimal 70% lah untuk kecepatan landing page dari ads ke landing page-nya. Karena itu bisa mempengaruhi sales kita, penjualan kita.
Boro-boro orang mau beli, kalau landing page kita udah lemot, orang langsung outbound ya, ke Facebook lagi, ke Instagram lagi, langsung ke beranda gitu. Apaan sih ini? Lambat back ya gitu. Jadi itu mungkin menurut saya ya 20% atau 30% mempengaruhi sales kita ya. Percuma kita bikin campaign banyak tetapi hosting kita lemot ya, landing page kita, gambar kita bisa mencapai 2 MB, itu bisa di convert lagi menggunakan yang namanya compress now gitu. Ataupun pokoknya banyak lah untuk mengkompres gambar bisa ber 32 KB gitu. Jangan 100 KB-an gitu. Ataupun 200 KB, 300 KB, itu akan membuat website kita atau landing page kita berat. Apalagi teman-teman masukin 9 foto, 12 foto, ya itu boleh-boleh saja asalkan ya produk solusi gitu. Dan juga kalau pakai copywriting ini ya, headline kita itu harus menarik gitu. Headline. Karena kalau di bahasa TikTok ya. Oke, sorry. Karena di 3 detik pertama ini adalah hal yang paling krusial ya. 3 detik pertama headline. Contohnya kayak gini. Mau rumah Anda bersih, bebas bla 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 gitu. Mau apa ya? Ntar dulu. Nanti saya terbongkar sendiri nih produk saya. Apa ya? Pokoknya bikin orang itu penasaran, bikin dia di dalam otak dia itu, oh iya sih, oh iya bener gitu. Nah, begitulah. Atau pokoknya bikin dia penasaran, direct selling gitu. Nah, udah berapa? Udah berapa menit nih, guys? 17 menit, cuy. Oke. Ini yang satunya. Ini produk baru ini. Hari ini cuma 16 orderan. Ini hari ini 6 orderan, kemarin 49 order. Memang kalau hari-hari ini agak mahal ya. Oke. Apalagi ya? Nah, terus masalah CS. Oke. CS ya, teman-teman. CS itu adalah ujung tombak kita. Percuma landing page bagus, ads kreatif bagus, tetapi CS-nya nggak jago, nggak apa namanya, nggak performanya gitu. Jadi teman-teman itu bikinlah SOP yang bagus ya, terus tanamkan pemikiran kepada CS kita itu bahwasanya ketika kita ngiklan itu, per orang ngisi form itu atau leads yang masuk itu ada biayanya atau ada costnya, dan costnya itu di angka 20 sampai 30 ribu. Teman-teman bisa tambahin sendiri, katakanlah cost kita itu per ngisi form adalah 40 ribu. Nggak sayang, kaliin 100 orang yang ngisi form, nggak closing cuma 20. Lama-lama kita akan bangkrut gitu. Itu harus diajarin dulu ya. Jangan teman-teman tiba-tiba nyalain CS gitu. Padahal kita nggak kasih tahu dulu CS-nya itu bahwasanya kita itu ada biaya di dalam beriklan itu, supaya CS kita tahu diri juga. Oh, bos saya ini berarti ngiklan itu biayanya mahal. Nah, itu akan menjadi feel dia itu merasa apa ya, semangat gitu. Dan juga untuk membuat CS itu semangat gitu,
teman-teman harus kasih bonus per closing itu berapa, apakah 1.000, apakah 3.000 gitu, terserah teman-teman, tergantung produk. Kalau saya biasanya per closing itu saya kasih 2.500 gitu. Nah, apalagi ya, masalah CS lagi, cara follow up yang benar kayak gimana. Nah, itu selalu banyak pertanyaan di DM ya. Untuk masalah CS itu sebenarnya saya sih simple ya. Ketika pelanggan, ini kan saya bikin dulu untuk yang purchase-nya kan langsung konfirmasi ke WA. Kak, tolong proses pesanan saya ya. Beli satu gratis satu, apakah masih ada? Kalau masih ada, tolong proses ya kak. Nah gitu kan. Kita langsung aja jawab, langsung tekankan kayak gini. Baik kak, kami proses pesanannya bla 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 bla. Itu produk kalian ya. Koma, untuk pembayarannya mau via transfer atau COD gitu. Nah, kita tekankan dulu mau via transfer atau COD. Pasti 98% orang atau customer akan balas COD aja kak. Oke, dia kan udah isi form di order online, kita balas lagi. Baik kak gitu. Kita baik kak COD ya. Untuk COD salah gini. Baik kak COD ya. Untuk alamat dan nomor HP-nya sudah benar. Kalau tanda tanya, kalau sudah benar kita proses dan kirim sekarang. Tanda tanya. Yang titik. Oke kak, kata dia gitu, kata customer. Baik kak, kita balas lagi. Baik kak, kita proses orderannya sekarang. Terima kasih. Itu kalau pakai form gitu. Kebanyakan saya pakai form. Dan kayak gini. Di dalam WA juga untuk saat ini dan tahun lalu kebanyakan ketika leads itu banyak 200 300 dan kita broadcast ulang ya pakai WA Blast ataupun pakai tools lain, ada saatnya kita itu yang namanya akun kena suspend ya ataupun akun kena blokir sama WA. Nah, itu yang bikin rumit ataupun mumet. Jadi saran saya teman-teman, ketika sudah terjadinya closing ya, suruh customer itu save nomor kita. Kayak gini. Baik kak, terima kasih telah order di toko kami. Jangan lupa save nomor Audrey, itu nama CS-nya ya, Audrey. Kita sering mengadakan giveaway setiap hari Minggu kayak gitu. Supaya apa? Supaya WA kita itu kuat dan nggak rentan dari yang namanya diblokir gitu. Apalagi kita pakai WhatsApp langsung LP tuh WA. Itu salah satu triknya. Dan pokoknya masih banyak lagi sebenarnya. Apalagi ya masalah CS untuk campaign. Nah ini kampanye bang, bagusnya main ABO, CBO, Advantage atau kayak gimana? Kalau saya biasanya untuk sekarang tergantung produknya ya. Kalau ini kata Facebook juga, dan memang saya terapin ya. Untuk campaign saya formasinya 1 1 3. Ini 113 dan ini adalah Advantage ADV. Nah, untuk yang manual ya. Biasanya saya gunakan 153. Oke. Untuk campaign 153 ini manual ya, Ntar saya buat dulu. Manual. Ini untuk teman-teman yang udah ngiklan ya dan mungkin sering boncos, mungkin ini jadi solusinya. Ini manual ya. 153 kita jalanin. Ada interest A, B, C. Interest A mobil kayaknya.
mobil, sudah itu properti gitu, ABC bla 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 ya. Ada juga itu. Nah, oke. Di dalam fase 2 sampai 4 hari, jangan-jangan. Biasanya 4 sampai 7 hari ya. Ini akan terjadi yang namanya ini akan boncos ya. Boncos dalam artian memang dapat CPR-nya bisa 30.000 ya, tetapi masih dapat biasanya di saya ya. Dalam 4 sampai 7 hari interest 1 sampai interest 5 ini ya akan terjadi namanya overlap atau tumpang tindih. Ya udah, kalau dia udah tumpang tindih ya, kalau dia overlap itu kita terapin aja dari Facebooknya. Oke. Nah, setelah 4 sampai 7 hari kalau dia udah diterapin itu biasanya CPR-nya akan stabil di angka 19 sampai 28. Kalau produknya bagus, kalau jelek ya udah buang, cari yang baru gitu. Tergantung juga di LP-nya gitu. Nah, begitu teman-teman. Kalau manual ya. Biasanya kalau manual ini, kalau memang produknya bagus, saya bikin 3 campaign dan itu ada beberapa produk ya yang bisa dibikin banyak apa namanya banyak campaign ya. Ada yang produk memang cuman cukup 1 campaign gitu. Dan itu teman-teman bisa split test aja gitu. Cara split testnya yang mudah kayak gimana? Sebenarnya terlalu cukup rumit saya jelasin, tapi teman-teman gini aja. Bikin ADV ya, iklan advantage ya, create, buat iklan advantage, lalu bikin bikin yang namanya 8 kampanye, bikin 8 kampanye atau bikin ini aja 6 campaign dengan budget 50.000 aja, udah 10.000. Nah, kalau ada yang bagus di antara beberapa campaign tersebut, dari 6 campaign ini kita naikin 20 sampai 30 kali lipat gitu. Kita naikin lagi, kalau ada pembelian naikin lagi. Kalau udah CPR maksimalnya 40.000 ya udah kita matiin gitu. Paginya kita hidupin lagi jam 3 subuh. Jam 3 sampai, kalau saya biasanya hidupinnya jam 3 sampai jam 4. Karena kenapa? Karena kalau untuk produk-produk solusi itu kan orangnya bapak-bapak ya, bapak-bapak lagi siap-siap pengen ke masjid, siap-siap pengen sholat kan gitu. Nah itu biasanya dia lagi sebelum itu buka handphone dulu gitu. Kalau dia udah terjadi banyak leads ya ataupun purchase ketika di pagi hari, itu biasanya untuk untuk siang, untuk sorenya itu akan murah sekali gitu. Kecuali jam 2. Kalau jam 2 udah berkali-kali lipat dan CPR-nya udah nggak bisa ditoleransi, itu matiin aja gitu. Dan kita hidupin lagi jam 5 subuh. Jam 3 sampai jam 4 subuh. Oke ya. Apalagi ya? Cara split belum. Cara split. Oke. Untuk cara split ini ya teman-teman, sebenarnya saya udah berikan tips ya, tips bagaimana cara split produk yang benar ataupun cara cari produk dengan saset-saset udah nemuin produk winning. Teman-teman bisa cek aja sendiri di video di video YouTube saya gitu. Ini ya. Yang ini makanya sebenarnya saya juga nggak bikin judulnya ya, karena teman-teman yang beruntung yang nemuin video kayak tonton sendiri ya.
Kayak gitu cara nyari produk winning ya, dan itu ada indikatornya. Apalagi ya, cara split ya, cara split. Split itu ya terjadi beberapa mazhab gitu. Ada yang namanya gas, 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 gas. Sebenarnya sembarangan saya bikin gas, gas ini. Gas, gas, gas ini artinya lost doll. Dimana lost doll ini, cara saya ya. Ada kita bikin produk sing penting yakin ya, gas aja 1 sampai 6 hari gitu. Di dalam 1 sampai 6 hari itu kita iklanin juga interaksi di dalam interaksi ini teman-teman. Kita bikin salah di interaksi ini kita bisa bikin fake comment, kita bisa bikin juga salah bener fake comment, lalu testimoni di dalam komen, sama aja sebenarnya kayak gitu. Ini penting sekali ya teman-teman, penting sekali, sudah saya jelaskan beberapa kali di video YouTube saya. Komentar di Facebook itu sering-sering dicek karena banyak pelanggan ataupun kompetitor ya yang sering iseng ya, dia beli belum tetapi sudah ngasih testi jelek ataupun komentar negatif tentang produk kita, padahal kemungkinan dia membeli produk yang sama, yang sejenis, tapi komplainnya ke kita itu banyak sekali ya. Jadi sering-sering cek ya, sering-sering tambahkan komentar juga, balas komentar itu juga penting. Dan untuk membalas komentar itu teman-teman bisa kalau capek teman-teman bisa voice, langsung bisa jadi teks gitu. Nah, baik Kak, ini produknya beli satu gratis satu, harganya 99.000 gitu. Langsung cek inbox ya Kak untuk bisa dapetin subsidi ongkirnya gitu. Udah dia ngasih nomor HP di Messenger, kita follow up. Halo Kak, screenshot yang di bagian Messenger kita itu screenshot. Udah screenshot kirim. Halo Kak, ini kita udah dapat halo Kak, kita masih punya subsidi ongkir dengan produk bla 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 bla. Untuk pengirimannya mau via transfer atau COD, kita tekanin lagi ya, ingetin. Hal yang pertama ketika kita ngiklan di Facebook itu ya, Facebook itu kan adalah placement. Sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak lagi, salah satu placement aja gitu. Karena end salesnya ketika produk brand sendiri itu akan larinya ke marketplace. Nah apa ya saya ngomong tadi tuh, lupa. Apalagi ya, study case yang pernah saya alami itu. Dan pokoknya banyak sih, saya nggak bikin catatannya dulu, jadi lagi gabut aja pengen sharing. Apalagi ya, masalah percesan, campaign. Oke. Main di Facebook ini ya teman-teman, ibarat kata kita itu menyusun puzzle ya. Puzzle itu banyak sekali di Facebook, dan funnelnya itu ada seratusan, ribuan mungkin kali ya yang belum dijelajahi, dan teman-teman bisa jelajahi sendiri karena guru terbaik adalah pengalaman gitu. Apalagi ya, oke itu saja ya teman-teman. Sharing gabut FBADS dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Bye bye.